Ayo belajar dan bermain dari rumah bersama Bunda Dewi, Bunda Iin, dan Bunda Fatma. Ayo sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali bersama Bunda Iin. Teman-teman, kali ini kita akan belajar dengan tema Tanah Airku, subtema Negaraku. Subtemanya tentang kota, kotaku, kota sangat tak tercinta. Teman-teman, apa yang dalam pikiran kalian ketika mendengar kota Sangatta? Ada apa ya di kota Sangatta? Ada TKIT Darussalam, sekolah kita tercinta. Ada Masjid Agung, Masjid Al-Faruq. Ada tambang batu bara. Ada Perahu Ting Ting. Ada apa lagi? Ya, ada kebun kelapa sawit. Dan kelapa sawit itu terkenal loh di dunia karena kelapa sawit yang ada di Kalimantan itu mutunya bagus. Nah, teman-teman, kita akan melihat perkebunan kelapa sawit, kemudian akan dibuat menjadi minyak sayur. Nah, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara prosesnya, nanti kita lihat melalui video berikut ini. Teman-teman, sebenarnya makanan yang digoreng aman untuk dikonsumsi kok, asalkan konsumsinya dibatasi. Dan yang pasti, minyak untuk menggoreng tidak dipakai berulang-ulang. Minyak goreng yang akrab dengan ibu-ibu di dapur kebanyakan berasal dari tanaman kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar loh. Buah kelapa sawit ini akan dikukus biar steril, juga biar proses pengambilan minyak buah kelapa sawit bisa lebih mudah. Lanjut, buah kelapa sawit yang sudah disterilkan kemudian masuk ke proses pemisahan. Karena dari seluruh bagian bonggol buah kelapa sawit, hanya buahnya saja yang diambil. Jadi perlu dipisahkan dari janjangnya dulu. Buah sawit yang sudah terpisah kemudian masuk ke mesin digester. Di mesin ini terdapat pisau untuk mencincang bagian daging buah agar mudah terlepas dari biji di dalamnya. Setelah terlepas, baru deh daging buah dipres untuk diperas kandungan minyaknya. Inilah yang dinamakan minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Nah, setelah ini masih ada proses klarifikasi. Proses klarifikasi ini adalah bagian dari teknologi pemurnian atau penjernihan minyak sawit mentah untuk menghilangkan lumpur. Kalau sudah melalui proses klarifikasi ini, minyak sawit mentah atau CPO sudah siap untuk disimpan di dalam tangki penyimpanan. Nah, untuk bisa dijadikan minyak goreng, CPO-nya masih harus dipoles lagi. CPO akan disuling hingga menghasilkan dua fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Proses fraksinasi yaitu pemisahan dua fraksi, biasanya memakan waktu hingga belasan jam. Semakin lama proses fraksinasi, semakin bagus kualitas minyak yang dihasilkan. Setelah selesai difraksinasi, minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Minyak goreng pun siap dikemas dan digunakan di dapur. Yeay! Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan proses pembuatan dari biji kelapa sawit menjadi minyak sayur atau minyak goreng? Seru ya? Ilmu baru buat kita semua. Nah, kegiatan kita hari ini masih berhubungan dengan kelapa sawit. Kegiatan yang pertama adalah kita akan
menuang minyak goreng dari corong ke botol. Bahan dan alatnya seperti ini. Ada corong, ada teko yang berisi minyak goreng, dan ada botol. Ada nampan ya untuk meletakkan semua alat dan bahan kita. Nah, caranya seperti ini sayang. Letakkan corong, kemudian tangan kanan kita memegang teko, tangan kiri kita memegang badan teko. Kemudian dekatkan dengan corong, kemudian tuang. Gampang bukan? Nah, seperti ini ya. Tangan kanan memegang gagang teko, tangan kiri memegang badan teko, kemudian tuang sampai habis. Mudah bukan? Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar menuang dengan menggunakan corong. Nah, sekarang kita akan belajar membantu mama di dapur ya. Kita akan menghaluskan rempah-rempah yang ada di dapur atau bumbu-bumbu yang ada di dapur. Kalian mau dong membantu mama di dapur? Nah, teman-teman, di sini ada rempah-rempah atau bumbu dapur. Ini juga adalah kekayaan alam Indonesia yang Allah berikan kepada kita. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga apapun yang kita tanam bisa tumbuh dengan subur. Di sini ada kunyit, ini bawang putih, ini kencur, bawang merah, ada ketumbar, ada pala. Nah, tentunya di dapur mama banyak ya bumbu-bumbu yang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menghaluskan salah satu bumbu yang ada di dapur. Tadinya Bunda mau menghaluskan ketumbar, tapi ternyata di dapur Bunda Iin ketumbarnya sudah ketumbar bubuk, jadi sudah halus. Palanya juga sudah pala bubuk ya. Nah, sekarang Bunda mau menghaluskan kunyit ya. Nanti teman-teman boleh membantu mama menghaluskan bumbu yang ada di dapur yang ada. Terserah teman-teman, boleh kunyit, boleh jahe, boleh bawang merah, boleh bawang putih, boleh ketumbar, terserah teman-teman. Nah, sekarang Bunda mau menghaluskan kunyit. Nah, seperti biasa ya, teman-teman sudah pernah kok menghaluskan dulu bawang putih ya. Nah, sekarang kita akan menghaluskan kunyit. Wah, mama pasti senang karena teman-teman rajin membantu mama di dapur. Nih, dihaluskan dengan menggunakan ulekan. Tangan yang kiri boleh memegang cobeknya, kemudian tangan yang kanan menekan, memegang sambil ditekan. Nah, kunyitnya sudah mulai halus. Oh iya, ada juga loh yang ulekan atau cobek yang bentuknya tidak seperti ini. Biasanya kalau cobek yang cekung tuh, kemudian cara megangnya dipukul-pukulkan seperti ini ya. Tapi kalau yang Bunda Iin punya, ya seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah halus. Mama pasti senang teman-teman bisa membantu mama memasak di dapur. Kunyit, tahu dong manfaatnya? Pernah kan kita belajar tentang kunyit? Bisa menyembuhkan luka, bisa menyembuhkan sakit perut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bersama dengan Bunda Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Subhanallah, di tempat Bunda hari ini sedang hujan deras sambil ada gluduk-gluduk teman-teman. Iya, alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu senang dan bersyukur kepada Allah karena Allah limpahkan kita umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan kita bisa belajar bersama dengan keluarga dan Bunda yang ada di sekolah. Masya Allah. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar mengenal tentang tanah airku, tanah air Indonesia. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita akan mengenal lebih dekat lagi, yaitu kota tempat tinggal kita, namanya kota Sangatta. Ya, Masya Allah. Di dalam Al-Quran teman-teman dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah teman-teman, yuk kita belajar tentang suku-suku yang ada di kota tempat tinggal kita. Yuk kita sebutkan suku apa saja yang ada di tempat tinggal kita ini. 1. Suku Dayak. 2. Suku Kutai. Teman-teman, di sini ada kerajaan Kutai ya. Di mana? Di Kutai Kartanegara ya. Yang ketiga, suku Banjar. Yang keempat, suku Jawa. Yang kelima, suku Bugis. Yang keenam adalah suku Minang. Yang ketujuh, suku Tatar atau Tanah Toraja. Dan yang kedelapan adalah suku Batak. Ya, teman-teman ya, cukup 8 saja. Padahal banyak ya teman-teman ya. Boleh nanti kalau teman-teman menambahkan suku-suku yang ada di Indonesia disebutkan sebanyak-banyaknya. Ya, Bunda memberikan contohnya 8. Baik, kegiatan yang kedua, nanti teman-teman akan mengenal huruf hijaiyah tunggal dan mengenal huruf hijaiyah sambung. Teman-teman sudah punya belum LKA-nya? Lembar kerjanya, sampai Bunda salah mengucapkannya. Lembar kerja atau lembar kegiatannya sudah ada? Sudah ya? Baik, nih teman-teman, kita akan mengenal huruf hijaiyah, yaitu yang berbunyi Indonesia. Iya, ya, Indonesia. Teman-teman boleh mencatat di bawahnya ya. Nih, I di sini. Ya, oke, tambahkan. Ini yang huruf tunggalnya. Di bawahnya kita mengenal huruf yang bersambung ya teman-teman ya. Bunyinya adalah ini I. Perhatikan Bunda cara menuliskannya. Du, mi, si, ya, ya. In, du, mi, si, ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Bagus, Masya Allah. Teman-teman hebat ya, bisa menuliskan huruf hijaiyah bersambung dengan menjadi kata Indonesia. Baik, selanjutnya teman-teman akan mengenal lagu daerah Kalimantan Timur. Judulnya Buah Bolo yang akan dinyanyikan oleh Bunda Leli. Selamat menyaksikan dan menirukan lagu Buah Bolo. Kegiatan yang keempat adalah kita akan mendengarkan
kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya teman-teman semuanya, sudah pernah kenal dengan Nabi Adam? Iya, Masya Allah. Kita akan cerita tentang Nabi Adam sedikit ya. Nanti boleh teman-teman menonton videonya ya. Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari saripati tanah pilihan ya. Jadi Nabi Adam itu adalah orang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian dari mana diciptakan oleh Allah? Dari tanah pilihan ya. Selanjutnya Nabi Adam ketika itu senang berada di surga. Tetapi Nabi Adam baru sendirian. Allah ciptakan kembali, yaitu untuk menjadi teman Nabi Adam. Namanya adalah Ibu Hawa. Jadi satu pasangan ya teman-teman ya. Ada Nabi Adam dan istrinya adalah Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa kemudian tinggallah di surga bersama-sama dan tidak pernah merasakan kekurangan apapun. Nabi Adam selalu bahagia dan bersyukur kepada Allah. Suatu hari Nabi Adam didatangi oleh iblis. Kemudian iblis bilang seperti ini, "Wahai Nabi Adam dan Ibu Hawa, kalian boleh memakan buah khuldi yang ada di sana." Kemudian Nabi Adam pun menyampaikan ini adalah buah yang dilarang oleh Allah. Tetapi Nabi Adam terus dibujuk oleh iblis dan kemudian Nabi Adam pun menjadi terkena bujukan daripada iblis dan akhirnya memakan buah khuldi. Setelah memakan buah khuldi, kemudian karena Nabi Adam melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, teman-teman tahu nggak? Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, kemudian mereka terpisah hidupnya antara Ibu Hawa dan juga Nabi Adam. Setelah perjalanan sendirian selama 40 tahun, kemudian Allah pertemukan mereka di Mekah. Dan Allah pertemukan kenapa? Karena doa dari Nabi Adam dan Ibu Hawa dikabulkan oleh Allah. Akhirnya mereka bersatu kembali di muka bumi. Dan siapakah yang menjadi pertama kali pemimpin yang ada di bumi? Dialah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam pun hidup bahagia bersama Ibu Hawa dan mempunyai putra dan putri kembar. Berapa teman-teman putra putrinya? Ada 20. Kemudian Nabi Adam pun oleh Allah diberikan kecerdasan untuk berpikir. Nabi Adam diberikan kelebihan oleh Allah dengan bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Masya Allah ya. Baik teman-teman, kesimpulan dari cerita yang kita dengarkan tadi tentang Nabi Adam alaihissalam adalah yang pertama, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana setan sudah menggoda dan mengganggu Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, doa Nabi Adam itu selama 40 tahun yang diucapkan salah satunya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi teman-teman harus semangat untuk membaca doa setiap saat.
Yang ketiga, kita sebagai khalifah di muka bumi meneruskan perjuangan dari para nabi-nabi yang terdahulu dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus mengamalkan dan mengajarkan Islam dengan sebaik-baiknya. Begitu ya teman-temannya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu saja penggalan cerita dari Bunda Dewi. Semoga kalian senang dan suka mendengarkan cerita nabi-nabi yang lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Senang sekali hari ini Bunda dapat menemani teman-teman semuanya dalam bermain sambil belajar. Hari ini Bunda akan memperkenalkan salah satu lagu daerah dari Provinsi Kalimantan Timur, provinsi tempat kita tinggal. Judul lagunya adalah Buah Bolong. Cukup satu bait saja yang akan Bunda ajarkan teman-teman menghafal dan menirukannya ya. Yuk sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Buah bolong kuranci papan, dimakan mabok, dibuang sayang. Busuk embok etam kumpulkan, rumah-rumah jabok etam lestarikan. Alhamdulillah, cukup itu saja ya yang akan Bunda ajarkan ke teman-teman harus mengenal lagu daerah dari provinsi tempat kita tinggal. Baik teman-teman, semangat menghafalkannya dan merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Fatma. Hari ini tema kita tentang tanah airku. Subtemanya Kota Sangatta. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar membuat replika Kota Sangatta dari benda-benda yang ada di rumah. Teman-teman bisa menggunakan benda-benda apa saja yang ada di rumah. Nah, teman-teman, kali ini Bunda Fatma akan membuat replika Kota Sangatta. Yang pertama kita akan memasuki Kota Sangatta, yaitu di perempatan Patung Singa. Baiklah, sekarang kita akan mulai membuat. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, ini adalah peralatan yang akan Bunda Fatma gunakan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membuat replika Kota Sangatta. Pada awal mula kita masuk Kota Sangatta, yaitu di perempatan Patung Singa. Oke, sekarang Bunda menggunakan mangkok. Pertama-tama buat tubuhnya terlebih dahulu. Di Kota Sangatta itu ada gedung, kemudian ada rumah, teman-teman bisa menggunakan barang-barang apa saja yang ada di rumah ya, benda-benda apa saja yang ada di rumah.
jalan boleh dibuat di sini. Nah, ini adalah lampu jalan, selanjutnya bisa dibuat menjadi lampu jalan seperti ini. Buat lampu jalan. Nah, setelah itu kita beri pembatas jalan biar lebih bagus lagi kelihatannya. Beri pembatas jalan ya teman. Kita kasih api. Nah, alhamdulillah kota Sangatta kita tercinta sudah jadi. Teman-teman bisa membuat menggunakan benda-benda atau barang-barang apa saja yang ada di rumah yang teman-teman jumpai di rumah. Nah, setelah teman-teman membuat replika kota Sangatta, sekarang kita menulis kalimat kota Sangatta. Nah, seperti ini teman. Setelah itu tulisan ini kita letakkan di samping replika kota Sangatta yang telah kita buat. Seperti ini ya teman-teman. Oke, baiklah. Selamat mengerjakan dan selamat berkreasi. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini dan 1 pekan ke depan sudah selesai. Bunda Fatma, Bunda Dewi, dan Bunda Iin mengucapkan terima kasih. Dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.